Gimana nggak langka kalau selalu diburu terus? Jadi di sini aku tuh mau menjawab bahwa sebenarnya bukan itulah faktor yang menyebabkan babi hutan sekarang langka di daerah kami. Ya, memang benar berburu adalah salah satu mata pencaharian yang dilakukan di daerah kami. Tapi guys, perburuan bagi suku Dayak secara tradisional bukanlah tindakan merusak alam, melainkan itu salah satu bagian integral dari kebudayaan, tradisi, dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Dan juga suku Dayak itu memiliki hukum adat dan kearifan lokal yang mengatur sumber daya alam guys, termasuk dalam sistem perburuan. Nah, perburuan yang dilakukan juga itu untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari guys, bukan untuk perdagangan skala besar atau eksploitasi berlebihan, dan hanya mengambil secukupnya untuk kebutuhan aja. Gimana? Udah jelas kan guys? Jangan ada lagi yang bilang gara-gara sering diburu makanya jadi langka. Tiba-tiba hewan dari atas pohon jatuh mengenai kepala adik aku. Awalnya aku kira itu adalah seekor ular ya guys, karena biasanya membersihkan di bawah pohon seperti ini kita nggak tahu aja ada ular yang sering terjatuh dari atas pohon. Ternyata ini tuh adalah hewan yang mirip seperti ranting kayu. Teman-teman ada yang tahu nggak ini tuh hewan apa? Bentuknya sangat mirip seperti ranting kayu dan bisa mengeras gitu. Tapi pas didiamkan lama, tiba-tiba hewan ini tuh bisa berjalan lagi guys. Nah, ini aku bandingkan dengan ranting kayu, itu mirip banget kan guys warna dan juga bentuknya. Kali ini daging babinya mau kita masak beberapa jenis masakan ya guys, sesuai selera kita masing-masing. Karena daging babinya juga kebanyakan, jadinya sebagian mau kita fermentasi juga. Kalau ada yang tanya kenapa sih harus difermentasi kayak zaman dulu aja? Nah, selain sebagai pengawetan daging, kami juga senang banget ya guys mengkonsumsi daging fermentasi, karena rasanya yang begitu enak banget dan penyimpanannya juga lumayan cukup lama ya guys. Oh ya guys, di sini aku tuh mau sambil menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada yang tanya kayak gini, Kak, coba ceritain dong pada saat masa pandemi, gimana keadaan kakak dan keluarga kakak pada saat itu. Nah, jadi pada saat masa pandemi itu aku sedang berkuliah dan saat itu kita libur. Jadi aku memutuskan untuk balik ke desa aja karena keadaan semakin parah pada saat itu. Singkat cerita, pas udah sampai di kampung aku yang ada di Malinau, seluruh masyarakat kebanyakan itu berada di kebun masing-masing atau di dalam hutan. Jadi di desa tuh bener-bener sepi banget guys. Dan memang pada saat itu kita juga dianjurkan untuk tinggal di kebun masing-masing ya guys. Singkat cerita, sesampainya aku di kampungku tepat pukul 4 subuh dan langsung disambut sama keluarga aku yang sudah menunggu di perahu guys. Dan pada saat itu kita juga langsung berangkat menuju ke tengah hutan. Bukan di kebun kami yang di gunung ini ya, melainkan kebun yang satunya yang berada di tengah hutan dan jauh banget dari desa. Kurang lebih hampir 2 bulan kami tinggal di dalam hutan tanpa bertemu dengan siapapun ya guys, termasuk warga setempat juga karena masing-masing tuh berada di kebunnya. Nah, kalau ada yang tanya selama itu ngapain aja kak di kebunnya yang ada di tengah hutan? Pokoknya banyak banget ya guys, selama itu kita pasti punya kegiatan